Shalom Moria, Klasis Jakarta, Banten. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap setia beriman kepada Tuhan. Maka di saat ini kami mau belajar karena firman-Mu, kami mau mengingat bagaimana Tuhan tetap menemani kami. Walau di saat yang sama kami terluka dan mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan. Maka inilah kami agar dan mampukan kami agar kami sanggup menerima firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari yang dikasih Tuhan, bahan perenungan kita hari ini terambil dari Ayub 2, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita belajar, jemaat yang dikasih Tuhan, Mori yang dikasih Tuhan, Ayub ini adalah bagian dari kitab kebijaksanaan. Selain Ayub, ada Amsal dan Pengkhotbah. Ayub diizinkan oleh Allah untuk dicobai oleh iblis guna menguji kesetiaannya. Banyak tokoh yang mengatakan Ayub adalah orang yang dikenal saleh oleh Allah sendiri. Namun di saat yang sama Allah juga mengizinkan iblis melakukan sebuah ujian atas kesalehannya. Tokoh-tokoh ini berpikir bahwa ya wajar Ayub ini saleh, setia. Apa yang tidak ada padanya? Seorang istri ada, hasil ternak ada, kaya raya, anak, dia memiliki segalanya. Jadi mungkin menurut iblis, wajarlah dia setia dan saleh. Maka dia meminta kepada Allah, "Cobalah engkau berikan sebuah penyakit, maka dia pasti akan mengutukimu." Namun dalam perjalanannya, di bagian yang pertama epilog ini, dua pasal yang pertama, kita akan bisa melihat sampai pasal yang ke-42. Ayub tetap memilih percaya dan memuliakan Allah di tengah penderitaannya. Walau ini scene yang pertama, istrinya mengutukinya dan nanti teman-temannya pun menguji dia. Kitab Ayub tidak menjawab mengapa orang saleh menderita, namun menjelaskan apa makna kesetiaan dan hidup berpusat pada penyerahan seutuhnya kepada Allah. Jadi seluruh satu kitab ini menceritakan bagaimana seorang diri Ayub yang bergumul di tengah penderitaan namun mau tetap setia walau ada ups and down. Ada momen-momen dia meratap, ada momen-momen dia berkeluh kesah, tapi dia tidak pernah lari dari kesetiaan dan harapannya memuliakan Tuhan. Maka scene yang berikutnya yang menjadi menarik dan ini yang sesuai dengan tema kita, tetap melaskan cakap si Mahuli, adalah seorang istri yang terluka. Gambar di samping ini adalah lukisan dari George de la Tour yang berjudul Job Mocked by His Wife. Adalah sebuah gambaran seorang istri yang kemudian datang dengan lukanya dan tidak berhenti pada ratapan, tapi justru juga mengutuki Ayub. Seorang istri yang terluka, luka yang menyakiti hati kita dapat membuat kita hilang kendali, dan tak jarang luka membuat kita hilang percaya kepada Allah. Apa yang terjadi pada seorang istri Ayub ini adalah juga hal yang sangat menunjukkan luka yang berat.
Dia sebagai seorang ibu yang mengandung, yang menemani Ayub di tengah kesalehannya, mendapati dan merawat semuanya, ia pun kehilangan segalanya. Bahkan ia pun kehilangan suaminya. Maka ada satu statement di ayat yang ke-9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Sebenarnya kalau berhenti di sini, ini adalah sebuah ratapan atas luka yang ia terima sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendamping. Maka sah-sah saja ketika ia meratap. Teks-teks ratapan seperti ini akan banyak kita temukan di kitab-kitab yang lain seperti ratapan, kitab Mazmur, dan teks-teks yang lain. Bahkan Ayub sendiri pun meratap kepada Allah. Ratapan adalah alternatif dari keputusasaan. Ratapan bukan berarti menolak penderitaan, melainkan merengkuh penderitaan itu. Andai saja istri Ayub berhenti di pernyataan ini, maka tidak ada yang terjadi, tidak ada masalah berarti. Namun sayangnya, ratapan itu tidak berhenti di situ, tapi ia berlanjut menjadi sebuah kutuk. Kutukilah Allahmu dan matilah. Pada bagian ini istri Ayub justru menyerapahi Ayub. Dia menyumpah serapah Ayub dengan kesalehannya yang memilih untuk tetap setia kepada Allah. Lalu Ayub menjawab, engkau seperti perempuan gila. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Di sini istri Ayub kemudian bukan hanya meratap kepada Allah, namun ia tidak hadir menjadi penyaksi yang berwelas kasih bagi Ayub suaminya. Ia tidak melihat luka Ayub, dia hanya melihat lukanya sendiri. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, Moria yang kami sayangi, Tuhan sayangi, tetap melaskan cakap si mulia adalah sebuah tantangan besar. Karena semua kita pasti pernah mengalami luka. Dan terkadang luka itu juga menjadikan kita melukai orang lain. Maka setidaknya kami mengingatkan ketiga hal ini. Jadilah peratap, bukan pengutuk. Luka tidak menjadikan kita berhak melukai orang lain. Olahlah setiap luka kita karena itu tanggung jawab kita. Walaupun kita seorang istri, dengan berempati pada diri sendiri. Empati terhadap diri sendiri memberi kita kesempatan untuk mendengarkan hati kita sendiri dengan perhatian penuh kasih sayang yang sama seperti yang akan kita berikan kepada orang lain pada saat-saat terbaik kita. Maka semua kita mungkin pernah terluka dan saya masih meyakini kita ada lukanya masing-masing. Maka olahlah itu, jadilah ratap, jadilah orang yang meratap kepada Allah, jujurlah kepada Allah. Namun jangan jadi pengutuk, jangan melaskan cakap sila menghuli. Luka kita tidak menjadikan kita berhak melukai orang lain. Namun ketika kita mau mengolah segala luka kita sanggup berteman dengan penderitaan yang membawa kita pada keberanian jujur pada Allah, keberanian untuk mengatakan apa saja sama Allah sehingga Allah akan mendengar segala ratapan kita. Ketika berteman dengan penderitaan membawa kita pada ketangguhan, kita kemudian akan sadar, oh ya, saya tidak sendiri, semua orang memiliki lukanya masing-masing. Dari konteks ini Ayub sebagai seorang istri, dia juga harus melihat Ayub yang juga terluka. Dan di saat yang sama ketika kita sanggup berteman dengan penderitaan, kita akan justru berjumpa pada kebahagiaan sesungguhnya. Bahwa hidup itu pada intinya adalah bersandar dan menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Kiranya renungan singkat ini dari sebuah cerita yang tragis namun sungguh bermakna karena ini akan melahirkan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dalam setiap luka kami, karena Engkau tetap juga memberikan kami kemampuan untuk mengolahnya. Beranikan diri kami untuk berempati pada hati kami sendiri, agar kami sanggup tetap melaskan cakap si mahuli di dalam keseharian kami. Amin. Sampai jumpa.